Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, pada siang ini kita akan membahas tema umum tentang masalah indahnya pernikahan. Dan bahasan ini sangat penting, terutama di masa kita sekarang, karena pernikahan ini selalu saja, umumnya di tengah-tengah generasi muda selalu ditunda. Baik dari pihak orang tua, karena pertimbangan dalam pandangan orang tuanya anaknya masih muda, atau masih kecil, atau belum layak menjadi suami, apalagi menjadi ayah, atau belum layak menjadi istri, apalagi menjadi ibu, ataupun dari pihak si anak. Dia masih merasa kalau menikah itu berarti dia akan terikat, sehingga nanti aja dulu, saya masih ingin bebas, saya masih ingin membujang, menggadis misalnya. Sementara ini semua bertolak belakang dengan agama yang sedang kita anut, yaitu Islam, agama yang mulia. Dan ini satu-satunya agama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, ada satu potensi dalam diri kita yang Allah berikan. Tentu banyak potensi yang lainnya, tapi ini diantaranya, yaitu masalah biologis. Sangat normal kalau seorang laki-laki suka melihat wanita, itu normal. Atau seorang wanita menyukai laki-laki. Ya. Dan ini, atau seorang perempuan menyukai laki-laki, itu sudah normal. Sehingga kita suka untuk melihat, berbicara, ya, memegang, gandengan tangan, ada terasa kehangatan, ciuman, bahkan meletakkan kemaluan di kemaluan. Dan bagi yang sudah menikah, mengetahui masalah itu. Jadi memang pernikahan itu adalah sebuah kebutuhan, karena Sang Pencipta Allah memang telah membebankan syahwat itu pada kita. Ada keinginan gitu. Dan Allah berikan ketentraman jiwa di situ. Anda bisa bayangkan kalau Allah tidak memberikan keinginan tersebut atau syahwat itu. Maka akan seperti apa kira-kira keadaannya? Tidak ada keturunan manusia. Karena tidak ada yang ingin melakukan interaksi biologis. Sementara Sang Pencipta Allah meletakkan sperma pada laki-laki yang harus keluar pada saat dia klimaks. Dan si perempuan juga terbangkitkan syahwatnya untuk bisa menerima sperma itu. Kalau tanpa syahwat, sesuatu yang aneh, ya, terasa sangat risih atau membuat seseorang itu risih. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang hal yang dibolehkan, yaitu menikah, dan mengingatkan kita juga tentang hal yang tidak boleh, yaitu zina. Dua hal ini, teman-teman sekalian, sama tujuannya, yaitu pelampiasan biologis. Memang itu tujuannya. Makanya para ulama mendefinisikan nikah itu dengan al-wat'u atau interaksi biologis. Ya, bermula dari sentuhannya, tatapannya, ciumannya, pelukannya, sampai akhirnya meletakkan kemaluan di kemaluan. Dan ini bukan aib untuk dibahas. Bahkan ini hal yang seharusnya dibahas. Supaya generasi muda muslim, kenapa saya katakan generasi muda? Karena mereka yang akan awal beranjak untuk menikah. Ya. Kalau orang duda, janda, atau orang sudah berumur, mungkin dia sudah pernah melalui masa pernikahan. Yang pernah melalui masa pernikahan sudah tahu masalah itu. Walaupun juga materi ini insya Allah akan bermanfaat bagi mereka. Tetapi di sini teman-teman sekalian, generasi mudanya, agar mereka faham, ternyata saya memang tidak dibolehkan dalam Islam untuk berdua-duaan dengan lawan jenis saya. Apalagi saling menikmati satu sama yang lain, yang memang pada saat interaksi berdua, boncengan motor, berdua di mobil, suap-suapan makanan, ngobrol, kata-kata romantis, panggilan-panggilan sayang, tatapan-tatapan mata yang akhirnya membuat keduanya saling melekat, saling sayang, saling rindu. Itu hanya boleh setelah akad nikah. Dan tidak boleh sebelum akad nikah. Wahai generasi muda muslim,
Kita tidak boleh seperti orang-orang non-muslim, di mana mereka bisa melampiaskan semaunya, ya, bahkan sudah biasa bagi mereka gonta-ganti pasangan. Islam bahkan menganjurkan kita tidak menikmati kecuali pasangan yang halal kita. Dan tidak benar pacaran sebelum nikah. Apalagi gonta-ganti pasangan. Yang benar pacaran setelah menikah. Iya, silahkan. Bahkan dianjurkan untuk memperbanyak interaksi biologis, saling romantis, saling menjaga keharmonisan. Ya. Bahkan dijanjikan pahala yang besar. Bukankah Nabi SAW sudah bersabda, fi budi ahadikum sadaqah, di kemaluan kalian ada sedekah, ada pahala yang besar. Hadis ini keluar sebab berurutnya karena ada beberapa sahabat yang miskin, ya, mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang sahabat-sahabat yang kaya. Mereka punya banyak sekali pahala, terutama dengan sedekah-sedekah harta mereka. Maka Nabi SAW memberikan gambaran, banyak sekali pintu-pintu pahala buat kalian kalau kalian mau. Ya. Di antaranya di kemaluan kalian ada sedekah. Maka para sahabat kaget pada saat itu. Artinya mereka faham interaksi biologis itu nikmat. Tidak ada orang selepas interaksi biologis kemudian tidak merasakan ketentraman jiwa. Seorang laki-laki pada saat dia puas klimaks, seorang wanita pada saat juga dia klimaks dalam hubungan biologisnya, ada ketentraman jiwa. Biasanya mereka lebih tenang, lebih nyenyak tidurnya, lebih bahagia. Memang sudah seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan. Ya. Sehingga para sahabat bertanya mengatakan, ya Rasulullah, ayati ahaduna ahlahu walahu fihi ajr. Wahai Rasulullah, apakah seseorang di antara kami menggauli istrinya, saya dapat kenikmatan, ya, dapat ketentraman jiwa, juga dapat pahala. Kata Nabi SAW, ara'aitum la wada'tum fil haram alakumul wizr. Tidakkah kalian lihat kalau kalian letakkan pada yang haram, maksudnya zina. Tadi sudah kita jelaskan di awal, ada nikah yang boleh, ada zina yang haram. Gitu kan. Bukankah kalau dia letakkan pada yang haram, zina, dia dapat dosa? Tanda tanya, artinya sahabat sudah tahu, berarti memang dosa, gitu kan. Karena mereka semua faham masalah itu. Lalu kata Nabi SAW, maka dari kafir halal. Begitu juga kalau dia letakkan pada yang halal. Ya. Jadi memang kenikmatan itu boleh, tapi harus dengan menikah. Itu saja, sederhana. Jadi jangan teman-teman sekalian berprinsip seperti orang-orang non-muslim. Mereka terus saja gonta-ganti pasangan. Dari pacar ini ke pacar ini, terus saja. Artinya dari zina ini ke zina itu. Karena kata Nabi SAW, anggota tubuh punya bagian daripada zina. Mata dengan melihat, lisan dengan berbicara, ya, tangan dengan menjamah, kaki dengan melangkah, kemaluan akan menyempurnakan itu. Sementara Allah SWT melarang masalah itu. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Karena ada perbuatan keji, ya, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Juga dalam sabda Nabi SAW banyak sekali tentang masalah larangan masalah perbuatan ini, ya. Di antaranya jauhilah 7 induk dosa besar, di antaranya zina. Padahal sebenarnya tujuannya sama. Cuma sering saya kasih contoh rasional ini. Orang kalau berzina, umumnya itu diikuti dengan ketakutan. Allah berikan fitrah dalam hatinya takut untuk melakukannya. Takut, ya, ketahuan, ya, takut hamil nanti pasangannya. Sehingga ini mengganggu kenikmatan biologis yang sebenarnya bisa maksimal, gitu. Orang kalau janjian di hotel misalnya, kemudian dia sembunyi, takut ketahuan keluarganya segala macam, kan jadi terganggu. Sehingga kualitas sperma si laki-laki yang akan merupakan bibit, akan menjadi bibit manusia nanti, keturunan manusia, dan ya, sel telur wanita pun nanti akan menjadi kantong dan penyempurna daripada sperma itu terganggu. Anda kalau baca semua artikel dalam ilmu medis, nanti Anda akan temukan tentunya biologis itu akan maksimal kalau orang sedang rileks, ya, dimulai dengan perkataan-perkataan yang indah, makanan dan minuman yang dinikmati bersama, ya, situasi dan keadaan dan segala macam. Dan itu tidak bisa didapatkan dalam perzinahan itu. Sulit sekali. Kecuali orang memaksakannya.
Sehingga akhirnya terganggu biologisnya. Buru-buru, nggak ada kenikmatan. Atau apa yang sangat sederhana pada saat klimaks saja misalnya. Tapi kalau dia menikah, beda sekali. Semua orang di sekitarnya tahu kalau mereka pasangan halal. Bahkan selepas akad nikah pun, kemudian mereka masuk ke kamar, semua orang tahu termasuk pemilik rumah, mertua, salah satu dari dua mempelai ini, tahu kalau mereka akan interaksi biologis. Tapi apa yang terjadi? Mereka merasa tidak ada yang ganggu, tidak ada ketakutan. Keluarganya semua tahu, sudah diiklankan pernikahan tersebut. Sehingga sperma yang merupakan bibit manusia nanti dan sel telur yang menyempurnakan dan menjadi kantong bayi nanti, itu akan maksimal. Mereka pun menikmati maksimal. Karena memang dasarnya mereka merasa itu. Ketentraman jiwa. Dan itu hanya ada pada pernikahan. Bahkan lebih jauh daripada itu. Di saat pasangannya hamil, keduanya gembira, keluarganya gembira. Dan anak itu jelas statusnya. Sementara kalau perzinahan sampai hamil itu luar biasa. Kenapa terjadi aborsi? Karena mereka secara fitrah merasa, secara alami merasa ini yang kesalahan. Bahkan dalam hukum Islam, kalau kita bicara Islam itu tertolak. Ya. Artinya menjadi anak yang haram. Nggak bisa dijadikan. Tidak ada penisbatan nasab pada ya, orang yang atau anak yang hasil zina. Jadi ini jelas sekali. Baik. Kita akan coba teman-teman sekalian melihat beberapa dalil Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW yang memerintahkan untuk menikah. Dan menikah ini tidak ada hubungannya sama prestasi dunia. Harus sarjana dulu, harus kaya dulu, harus punya mobil dulu, harus punya rumah dulu. Nggak ada dalam Islam itu. Di saat Anda melihat diri Anda sudah membutuhkan, sudah ingin berinteraksi dengan lawan jenis, sudah boleh Anda menikah. Tapi kan Ustaz, saya mau beri makan pasangan saya dari mana? Kata Nabi SAW, wa ankihul akfa'a minkum. Menikah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Yang bisa cukup makan. Kita hanya mampu bekerja untuk mendatangkan satu bungkus nasi uduk, ya sudah. Satu bungkus makan berdua. Karena itu kewajibannya. Tidak lebih daripada itu kewajiban. Coba kita lihat sama-sama dalam surah An-Nur ayat 32. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menikah dan menikahkan orang-orang yang masih bujang dan gadis di antara kita. Bukan justru menunda-nundanya. Surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Subhanallah, sebelum saya baca terjemahannya, teman-teman satu kita baca terjemahannya. Hal yang paling dikhawatirkan banyak orang pada saat menikah, masalah rezeki. Perhatikan, Allah langsung setelah memerintahkan menikah memberikan jawaban terhadap hal tersebut. Dan nikahkanlah, kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Wahai para wali, orang tua, daripada anak gadis, nikahkan kalau ada yang melamar. Tidak usah tunda-tunda, tidak usah bilang, oh mungkin akan datang orang yang lebih baik nanti. Kalau ini sudah baik agamanya, sudah selesai. Kalau untuk pun menguatkan misalnya menenangkan hati kita sebagai orang tua, tinggal minta anak tersebut istikharah. Kita pun boleh istikharah. Minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Allah mengatakan, dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kamu, dan orang-orang yang layak juga kawin atau menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jadi bukan cuma keturunan kita, kalau kita punya hamba sahaya pun dianjurkan untuk segera nikahkan mereka. Lalu Allah mengatakan, garis bawah ini, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Maksudnya Allah akan berikan mereka rezeki di pernikahan itu. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Apa maknanya? Maknanya yang menyuruh kalian menikah segera, walaupun ekonomi kalian masih biasa, adalah Allah. Kemudian teman-teman sekalian, dari ayat ini kita bisa ambil sebuah kesimpulan juga, nikah adalah ibadah. Pahala. Dari mulai akad nikah sampai anak keturunan kita semuanya pahala. Seorang istri menunggu di rumah misalnya.
Nunggu suaminya pulang, dia nata-nata rumahnya, dia urus anaknya. Dia kalau azan dia sholat, ibadah semua. Ibadah semua. Nunggu di rumah saya sudah ibadah. Patuh dengan suaminya saja ibadah. Dan selama dia tidak membangkang dihitung ibadah. Seorang suami, selama dia terus memberikan nafkah kepada istrinya, sehingga terpenuhi kebutuhan istrinya, pahala semua. Jadi nikah adalah sebuah ibadah. Dan tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membiarkan hambanya terbengkalai hanya karena melakukan ibadah. Nggak mungkin. Apalagi Allah jamin di sini. Dan Abdullah bin Mas'ud menanggapi ayat ini, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, tafsir Quranil Azim. Ya. Dalam tafsir surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 32 ini. Beliau mengatakan, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan itu atau kecukupan hidup dengan menikah. Berapa banyak orang mungkin pada saat dia bujang, biasa. Tapi setelah menikah, Allah bukain rezekinya. Karena sudah 2 orang di sini gabungan rezekinya. Punya anak, lebih luas lagi rezekinya. Bukan cuma itu. Dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang pasti Allah akan berikan pertolongan. Salah satunya adalah وَالنَّاكِهُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافِ. Seorang yang menikah karena ingin menjaga kesuciannya. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasai dan juga At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan hadis ini. Artinya memang betul-betul ada penekanan tentang masalah menikah tersebut. Ya. Dan juga teman-teman sekalian, selain ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang masalah para nabi-nabinya yang diutus pun. Kalau ditanya kepada orang-orang beriman kira-kira siapa yang paling suci ya di antara manusia, maka gambarannya sederhana, para nabi-nabi. Mereka orang yang paling sempurna akhlaknya, ya, paling baik kedudukannya, jalur nasabnya. Tidak ada nabi yang jelek secara fisik, ya. Bahkan Allah berikan mereka ketampanan, Allah berikan mereka kekuatan 10 orang laki-laki misalnya. Dan juga Allah berikan mereka mukjizat-mukjizat. Tapi apa kata Allah SWT tentang mereka dalam surah Ar-Ra'd? Surah nomor 13 ya, ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, hai Muhammad, dan kami memberikan kepada mereka istri dan keturunan. Allah SWT berikan mereka keturunan, berikan mereka pasangan. Kalau mereka saja, para orang-orang yang mulia, utusan pilihan Allah SWT, mereka menikah, bagaimana dengan kita? Begitu juga dengan hadis Nabi SAW riwayat Tirmidzi. Kata Nabi SAW, ini riwayat juga Imam Ahmad, arba'u min sunanil mursalin. Ada 4 termasuk sunnah para nabi-nabi dan utusan. Al-haya'u yang pertama, sifat malu. Yang kedua, wat-ta'attur, memakai wangi-wangian. Selalu bersih, wangi, bersih, ya. Rapi, ini bagian daripada sunnah para nabi. Kemudian was-siwak, bersiwak, menjaga bau mulut. Kemudian wan nikah dan pernikahan. Jadi jelas sekali gitu. Dan juga Nabi SAW pernah menemukan ada 3 orang sahabat. 3-tiganya berazam ingin melakukan satu ibadah yang tidak umum dikerjakan oleh orang. Maka mereka pun, ya, 3 orang ini datang ke rumah Nabi SAW. Karena di luar rumah Nabi mereka sudah tahu Nabi buat apa. Mereka ingin yang belum pernah mereka tahu di dalam rumah Nabi SAW. Mereka datang lalu menanyakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, apa yang Nabi SAW kerjakan di rumah? Kata Aisyah, apa yang seseorang laki-laki di antara kalian lakukan di rumahnya? Bahkan Nabi SAW selain membantu, kadang-kadang istrinya kalau apa yang perlu dibantu, dan juga beliau, ya, mengerjakan hajat-hajatnya pribadi.
Maka 3 orang sahabat ini masih penasaran, mereka ingin ibadah yang tidak umum orang kerjakan. Karena mereka sudah merasa sudah mengerjakan semua ibadah gitu. Maka 3 orang ini keluar dari masjid, keluar rumah Nabi SAW, kemudian ke masjid, lalu berazam di depan orang-orang. Mereka semua sambil mengatakan, yang satu bilang, saya mulai hari ini tidak akan pernah tidur malam hari. Pokoknya semalam suntuk saya ibadah, ya. Jadi tidak ada istirahatnya malam. Yang kedua, mengatakan saya tidak mau menikahi wanita. Yang ketiga, ya, bilang saya akan puasa. Atau yang kedua mengatakan saya akan puasa dan tidak akan buka puasa. Jadi misalnya dia puasa hari ini, dia merasa dia masih mampu. Pada saat azan maghrib nanti, dia lanjutkan puasanya sampai besok. Sampai dia sudah tidak mampu baru dia buka puasa. Di hari kedua atau hari ketiga misalnya. Kemudian yang ketiga, orang yang ketiga mengatakan saya tidak mau menikah dengan wanita. Sampailah berita ini kepada Nabi SAW, beliau tidak tunggu, langsung beliau menemui para sahabat di masjid dan mengucapkan, beliau mengatakan telah sampai kepada aku begini dan begitu. Maksudnya informasi tentang 3 orang ini. Maka ketahuilah, ya, sesungguhnya aku ini tidur di malam hari dan aku juga sholat. Maksudnya aku sholat, aku juga tidur di malam hari. Aku pun puasa dan berbuka puasa dan aku menikahi wanita. Ini perkataan Nabi SAW langsung. Maka siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Nabi SAW memanggil pada generasi muda. Ini sekaligus harusnya menyentuh para orang tua panggilan ini. Kata Nabi SAW, ya ma'syar syabab, wahai sekalian anak-anak muda. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang sudah mampu melakukan interaksi biologis, maka menikahlah. Al-ba'a di sini, umumnya pendapat ulama adalah kemampuan interaksi biologis. Artinya, si laki-laki sudah siap melakukan interaksi biologis untuk menuangkan spermanya ke rahim si wanita. Dan akhirnya dia berstatus suami dan akhirnya juga kalau istrinya hamil berstatus ayah setelah melahirkan. Ya. Dan si istri siap untuk interaksi biologis dengan suaminya. Dan pada saat dia hamil dia siap untuk merawat anaknya untuk menjadi ibu. Maka masuk dalam makna al-ba'a. Jadi memang arahnya ke masalah biologis ini. Dan kalau kita fahami apa yang kami jelaskan ini, teman-teman sekalian, kita semua sepakat memahami ini, maka saya yakin tidak akan terjadi lagi pergaulan bebas. Dan tidak lagi namanya hamil di luar nikah. Gak ada lagi aborsi. Gak ada lagi malu keluarga, malu kedua pasangan. Dan tidak ada lagi namanya mencoba-coba. Saya coba dulu laki-laki atau perempuan ini, nanti coba lagi ini, nanti pacar yang kesekian, ke 100, ke 200 baru menikah. La haula wa la quwata illa billah. Ini gak ada dalam Islam. Bahkan apakah Anda tahu salah satu ciri bidadari di surga, ya, dalam surah Ar-Rahman Allah ulangi 2 kali itu. Intinya Allah mengatakan lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Mereka para bidadari tidak pernah disentuh sedikit pun baik oleh jin ataupun manusia. Itu ciri khasnya bidadari. Artinya wanita muslimah harusnya seperti para bidadari ini. Memang tidak mudah disentuh oleh semuanya orang. Bukan dia sudah ciuman sama 100 laki-laki, sudah sentuhan dengan 100 laki-laki, dan itu dianggap biasa bagi dia. Ini subhanallah faktor utama pada saat menikah nanti dingin dengan suaminya. Itu juga dengan laki-laki yang sudah gonta-ganti pasangan. Ini yang membuat dia dingin dengan istrinya. Dingin tanda kutip di sini dalam arti kata dia jadi tidak bisa maksimal menikmatinya. Tapi di saat orang belum pernah melakukannya dan dia melakukan pertama kali dengan cara halal, dia akan sangat menikmatinya. Dan akan muncul di situ cinta yang sejati. Cinta yang benar-benar insya Allah dari awal nikah sampai nanti mereka meninggal dunia itu akan bertahan. Tidak ada rekayasa, mereka langsung saja menjadi pasangan suami istri, tinggal bagaimana dipandu dengan benar. Itu Nabi SAW bilang, wahai sekalian pemuda, barang siapa yang memiliki ba'a, maka menikahlah. Gitu kan. Kemampuan interaksi biologisnya. Falyatazawwaj, menikahlah. Fa inna ghaddu lil basar, karena itu akan menjaga pandangan mata dari yang haram. Wa ahsanu lil farj, dan juga menjaga kesucian kemaluan. Kemaluan itu punya kesucian.
Kalau sembarangan interaksi sama lawan jenis, maka bisa menyebabkan penyakit dan permasalahan-permasalahan yang sangat banyak. Ya. Bahkan kadang-kadang secara kejiwaan pun ada. Ada orang kena interaksi biologis dengan yang haram, zina misalnya. Kemudian dia temukan sesuatu yang dia kurang senangi. Sudah cukup membuat dia trauma untuk tidak mau menikah. Ini semua permainan syaitan. Lalu kata Nabi SAW, wa ahsanu lil farj, menjaga kesucian kemaluan, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija'. Siapa yang belum mampu, maka dia berpuasa untuk mengontrol syahwatnya, karena itu akan menjadi tameng bagi dia. Hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim. Dan Imam Nawawi menekankan makna ba' dalam hadis, ya. Beliau mengatakan, ya, ada pendapat-pendapat ulama, ya. Beliau mengatakan ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Namun intinya kembali kepada satu makna. Yaitu seseorang mampu melakukan interaksi biologis dan ditambah kalau memang dia ada kemampuan finansial. Tapi umumnya ya, yang sedang dibahas adalah tentang masalah sesuai dengan kemampuan. Masih ingat hadis Nabi SAW tentang wanita yang menawarkan diri kepada beliau, al-muhibu nafsaha, ya, kepada Nabi SAW. Kemudian beliau melihat wanita tersebut dan tidak ada hajat. Beliau tidak ingin maksudnya menikahi wanita itu. Maka beliau menawarkan kepada para sahabat di masjid, adakah yang mau menikahi wanita ini? Maka seorang laki-laki sahabat langsung mengatakan, saya Rasulullah. Ini penawaran Nabi, maka mereka tidak nolak gitu. Maka pada saat itu Nabi SAW menekankan kepada laki-laki itu, apa yang bisa kau jadikan sebagai mahar? Dia mengatakan, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Garis bawah ini ya, berarti laki-laki ini miskin. Bukan cuma itu, sangat miskin. Sampai kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, iltamis walau khatama min hadid. Cari walaupun hanya cincin dari besi. Bukan perak ya. Hadid itu besi. Surah Al-Hadid dalam Al-Quran kan ada. Tentang besi. Jadi besi kamu bengkokin jadikan cincin, jadikan mahar. Saking miskinnya orang ini, dia keluar dari masjid, dia kembali mengatakan, saya tidak punya ya Rasulullah. Nggak ada cincin dari besi pun nggak punya. Maka kata Nabi SAW, apakah kau punya ayat-ayat Al-Quran? Dia mengatakan iya. Kata Nabi SAW, aku nikahkan kau dan itu maharnya. Sebelum sahabat ini ada kisah Nabi Musa AS yang pada saat dikejar oleh Fir'aun. Kemudian beliau lari ke negeri Madian, tempatnya Nabi Shu'aib. Kisah yang masyhur ya, dalam Al-Quran. Kemudian akhirnya Nabi Musa AS ditawarkan untuk menikah oleh Nabi Shu'aib dengan salah satu anak perempuan Nabi Shu'aib. Tapi karena Nabi Musa nggak punya apa-apa. Karena sebelumnya Nabi Musa sudah berdoa kepada Allah. Pada saat sebelum bertemu Nabi Shu'aib, setelah selesai membantu mengisikan air ya dari sumur untuk kedua anak perempuan Nabi Shu'aib, beliau bernaung di bawah sebuah pohon, lalu beliau mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku sangat fakir terhadap apa yang biasa kau berikan kepada hamba-hambamu. Karena nggak punya apa-apa, lari dari Mesir, bajunya sudah sudah yang di badan saja, sendalnya sudah putus, ya, nggak ada keluarga di Madian, tidak kenal siapa-siapa gitu. Maka kondisi Nabi Musa pada saat itu tidak mampu. Alhamdulillah. Mohon maaf. Jadi kondisi Nabi Musa alaihissalam pada saat itu tidak mampu. Lalu apa akadnya dengan Nabi Shu'aib? Nabi Shu'aib mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir, Allah gambarkan ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bunyi ayatnya, Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamani hijaj. Fa in atmamta asyran fa min indik. Al-ayah, artinya, aku ingin menikahkan kau dengan salah satu anak perempuanku. Ini karena Nabi Shu'aib tahu Nabi Musa lagi miskin, tidak punya apa-apa pada saat itu. Maka beliau mengatakan, aku ingin nikahkan kau dengan salah satu anak perempuanku ini dengan syarat. Engkau membantuku 8 masa haji, maksudnya 8 tahun. Jasa, mengembalakan kambing Nabi Shu'aib,
mengambilkan air dari sumur negeri Madian yang memang dibutuhkan ya, untuk mengisi setiap hari air dari sumur itu dan melindungi ya keluarga itu dan seterusnya. Maka Nabi Musa pun setuju. Menikahlah mereka dan maharnya apa? Akad kerja. Sampai sebagian ulama mengatakan boleh maharnya seperti ini. Coba bayangkan. Dalam kondisi tidak mampu. Kalau Anda harus berpikir harus sarjana dulu. Kemudian harus ya punya rumah dulu, punya mobil dulu. Ada kadang-kadang orang tua begitu. Anaknya ini sudah bergejolak syahwatnya di kampus, di tempat kerja. Tapi terus saja orang tuanya belum ridho sampai harus ada ini dan ada itu. Ini orang tua harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada hubungannya antara menikah yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan prestasi dunia. Tidak ada hubungannya sama sekali. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu kalau seperti itu harus syaratnya? Nggak ada jenjang pendidikannya, nggak ada pendapatannya, pekerjaan tentunya misalnya. Kan sulit. Ya. Dan perlu Anda garis bawahi teman-teman sekalian, hadis Al-Baihaqi, hadis Nabi SAW. Dan hadis ini hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad kammala nisfa dinahu." Atau nisfa din. Kalau seorang hamba telah menikah, maka dia telah menyempurnakan setengah agamanya. "Falattaqillaha fi nisfil baqi." Tinggal dia bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Kenapa kok bisa siapa yang telah menikah telah menyelamatkan setengah agamanya? Kok setengah agama dinikah? Memang teman-teman sekalian, karena yang merusak agama adalah zina, pergaulan bebas. Maka dengan orang menikah ada tempat pelampiasan biologisnya, maka pastikan dia akan aman setengah agamanya. Kerusakan yang terjadi di agama bagi seorang laki-laki karena lawan jenis yang haram, perempuan yang bukan halal bagi dia. Kerusakan ya dari seorang wanita justru berhubungannya dengan laki-laki yang tidak halal sama dia. Jadi hadis ini luar biasa gitu. Al-Mulla Ali Al-Qari rahimahullah mengatakan dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarh Miskatu Masabih ya. Beliau mengatakan makna sabda Nabi SAW ya, setengah agama dan dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa adalah bertakwa pada sisa dari perkara agamanya. Di sini dijadikan menikah sebagai separuh agama, menunjukkan adanya motivasi yang sangat luar biasa agar setiap orang menikah. Anda tidak lihat kalau ada pengantin baru seperti apa keadaannya? Gembira, bahagia, ya, selalu pakai baju baru, safar sama-sama, bercanda. Itulah pernikahan. Indahnya menikah gitu. Sesuai dengan judul kita. Makanya perlu difahami. Dan kita bisa membuat rumah tangga kita, pernikahan kita selalu seperti awal kita menikah. Selamanya. Tergantung bagaimana kita membangun rumah tangga itu. Dan orang, teman-teman sekalian, justru kalau tidak menikah, ini jadi masalah baru. Ya. Ini jadi masalah baru. Makanya banyak statement para ulama kalau menikah itu seperti bujangan. Bujangan itu seperti sesuatu yang terombang-ambing di padang pasir yang tidak nyata. Bahkan sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, kalau tersisa umurku 10 hari saja. Setelahnya aku meninggal, aku tidak akan lewatkan malam-malamku 10 hari itu kecuali dengan seorang istri. Tentu di sini kalau Anda mau betul-betul mendapatkan manfaat daripada pernikahan tersebut, ikuti panduan Nabi SAW. Hadis-hadis yang masyhur. Bagi para laki-laki, mau bahagia dalam rumah tangga, ini hadisnya. Tunkahul mar'atu li arba'ah. Wanita dinikahi umumnya karena 4 perkara. Limaliha karena kekayaannya, wali hasabiha karena keturunannya, wali jamali karena kecantikannya, wali diniha dan karena agamanya. Dari 4 ini umumnya orang menikah karena itu. Ada yang menikah sama wanita karena kekayaannya, ada yang menikah karena keturunannya, ada yang menikah karena kecantikannya, ada yang menikah karena agamanya. Kata Nabi SAW, fadfar bidzati din taribat yadak. Pilih yang beragama, kau akan bahagia hidupmu. Ada tolak ukur, agama berarti. Lalu bagaimana
kalau ada orang yang mendapatkan sudah beragama, cantik, nasab, kaya, ya alhamdulillah itu luar biasa. Tapi kalau tidak, maka Anda prioritaskan agamanya. Begitu juga wasiat Nabi SAW kepada para wanita dan wali wanita. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau datang kepada kalian wahai para wali wanita, ayahnya di sini atau orang tuanya, dan wahai para wanita yang kalian telah ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia, terima lamarannya. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan terjadi fasad, kerusakan yang besar di muka bumi. Kata sebagian ulama, maksudnya terjadi perceraian. Terjadi perceraian. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalau kita ikutin ya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang beragama, Allah jadikan pernikahan seperti ini yang benar sama orang-orang yang beragama, hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah, itu adalah tanda-tanda kebesarannya. Dalam surah Ar-Rum, surah nomor 30 ayat 21, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kita mulai dari awal potongan ayat. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, kekuasaan Allah, ini tanda-tanda keberadaan dan kemahakuasaan Sang Pencipta Allah, adalah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, manusia dengan manusia. Dan tujuannya supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguhnya pada demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mau berfikir. Dia jangan pergaulan bebas, jangan berzina, tapi menikah. Dan sebagian ulama mengatakan interaksi biologis itu adalah sesuatu yang sama dengan orang kalau mau makan dan minum. Alami, fitrahnya, Allah buat orang tahu melakukan itu. Walaupun dia tidak belajar secara khusus gitu. Saudaraku seiman, di saat Anda membutuhkan sesuatu, lalu kemudian Anda langsung mendapatkannya. Kira-kira bagaimana sih perasaan kita? Misal contoh, kita lagi pengen makan sebuah jenis makanan misalnya, lalu kemudian kita langsung mendapatkannya. Atau kita lagi haus, lalu kita tinggal minum. Dan itu tersedia semuanya. Apapun yang kita inginkan. Minuman hangat, minuman dingin misalnya. Pada saat kita ingin menggunakan pakaian jenis apapun, ada misalnya. Kita ingin menggunakan kemeja, baju koko misalnya, atau takwa bagi laki-laki, celana panjang, dan segala macam lah. Begitu juga dengan wanita. Atau apa saja, kendaraan, rumah, semuanya ada. Anda pasti akan merasa sangat nyaman karena semuanya ada, gitu kan? Begitu juga dengan masalah kebutuhan biologis. Di saat kita punya pasangan halal, kita akan sangat mudah setiap saat kita bisa melampiaskan kebutuhan kita sehingga akhirnya terpenuhi. Seperti orang kalau lagi lapar, dia dapat makanan lalu dia makan, maka kan dia tentram karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Begitulah keadaan orang yang sudah menikah. Bahkan Nabi SAW pernah satu waktu digambarkan oleh beberapa sahabat, beliau ya berkeinginan untuk menggauli istrinya, lagi jalan sama sahabat, beliau mampir ke salah satu rumahnya, kemudian beliau berinteraksi biologis, kemudian beliau pun keluar lalu bersabda kepada para sahabat, kalau salah seorang, kurang lebih makna hadisnya, kalau salah seorang di antara kalian melihat wanita ya, yang tidak halal bagi dia di luar rumahnya dan bangkit syahwatnya, kembalilah kepada istrinya karena istri memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut. Memang sangat meredam ya permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dari interaksi dengan lawan jenis yang haram. Terlebih lagi teman-teman sekalian, pasangan yang halal ini istri ibarat boneka, ya, permainan ya apa, teman bermain kita yang bisa kita melampiaskan apa saja, halal, bahkan tidak menggunakan busana pun. Lalu kenapa orang tidak menganggap pernikahan sesuatu yang indah? Seorang wanita pun demikian, dia bisa melihat apapun atau seperti apapun yang di tubuh suami, dia bisa menikmatinya dengan terserah dia, selama itu halal. Yang dilarang dalam interaksi biologis adalah meletakkan kemaluan di kemaluan pada saat haid ataupun nifas,
atau meletakkan kemaluan di dalam dubur. Itu saja. Yang lainnya tidak ada larangan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri kalian adalah ladang kalian, maka gaulilah mereka, datangi mereka sesuka kalian. Dan dahulukan diri-diri kalian. Maksudnya silakan kalian mau dengan cara seperti apa selama yang tidak diharamkan, maka boleh saja gitu. Bagaimana orang tidak menganggap pernikahan sesuatu yang indah dengan semua ini? Dia bisa ciuman setiap saat, dia bisa pelukan setiap saat, dia bisa gandengan setiap saat, dia bisa tidur setiap saat. Dia kalau lagi kurang nyaman, ada teman, misalnya dia lagi sumpek, ada teman untuk dia curhat, ngobrol. Kalau dia lagi sakit, ada yang ngurus, ada yang perhatikan. Dan itu luar biasa, dikhususkan. Terlebih lagi bagi kaum laki-laki luar biasa. Kalau Allah berikan Anda seorang istri, hanya Anda yang bisa melihat dan menikmati wanita tersebut. Yang lain semua tidak boleh. Maksimal wanita boleh membuka wajah dan telapak tangannya. Selebihnya hanya suami yang boleh nikmati. Bahkan ayahnya pun yang merupakan pemilik sperma di saat anak wanita itu sudah, terutama kalau sudah balik, nggak boleh lagi sembarangan auratnya bisa dilihat oleh ayahnya pun. Nah, ada batasan-batasannya yang boleh dilihat. Yang mana juga ada batasan, ada yang tidak boleh dilihat sama sekali. Sudah ada kemaluan misalnya, atau sudah dikenal dengan sawatay, daerah dada misalnya. Ya. Tapi suaminya walaupun orang asing, kalau dia suami sah, maka dia boleh. Begitu juga dengan si wanita ini. Anda bisa menikmati laki-laki ini. Anda bisa, kalau suka dengan dia pakai baju warna apa, parfum bau apa, Anda bisa nikmati. Lampiaskan semua kata-kata, tutur kata, ucapan, ya, kerinduan, segala macam. Dengan yang halal ini. Dan ini bukan cuma di dunia. Kalau Anda mengikuti syariat Allah SWT, Anda akan bersama dengan istri atau suami tersebut sampai ke surga. Sampai ke akhirat sana. Bagaimana orang tidak menganggap pernikahan adalah sesuatu yang indah? Bagaimana bisa dipertemukan antara pernikahan dengan perzinahan? Tidak bakal bisa ketemu. Satu halal, yang satu haram. Ya. Dan sudah kita jelaskan tadi bagaimana ya, seseorang harus memahami bahwasanya interaksi biologis dengan zina itu mengganggu kejiwaan. Dan bagaimana interaksi biologis dengan pernikahan justru menenangkan jiwa. Dan berpengaruh nanti pada sperma dan sel telur tentunya. Dan juga Nabi SAW menyuruh kita menikah dari sisi lain. Kalau tadi hadis tentang perintah untuk anak-anak muda, ini hadis tentang kebanggaan Nabi SAW dengan banyaknya jumlah umatnya. Karena kan kalau interaksi biologis suami istri memang lebih banyak, lebih cenderung akan mendatangkan keturunan. Mungkin sebagian di antara mereka yang Allah uji, tapi yang lainnya Allah berikan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam hadits yang masyhur, "Tazawwaju fa inni mukatsirun bikum yaumal qiyamah." Menikahlah kalian karena sungguhnya aku sangat bangga dengan jumlah umatku yang banyak pada hari kiamat. Demikian pula juga dengan kita tahu banyak sekali ya ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah jadikan pasangan hidup kita sebagai ketentraman dan keturunan juga Allah berikan. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan cara menikah. Allah sebutkan misalnya dalam surah Al-Furqan ayat 74, dan ini boleh dibaca bagi para bujang dan juga gadis ya, doa-doa seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang selalu membaca doa dan mengatakan, ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan kami dan keturunan kami yang selalu menjadi penyejuk mata kami. Ya. Dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang beriman. Demikian pula juga, ya, dalam hadis Nabi SAW, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Kalau meninggal anak Adam maka terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Sedekahun jariyah, sedekah yang terus berjalan, seperti misalnya bangunan, tanah wakaf dan segala macam. Atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, atau waladun salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Jadi salah satu tujuan daripada pernikahan adalah dapat keturunan, dan keturunan ini nanti akan bermanfaat bagi dia. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Mundir dalam kitab Targhib wa Tarhibnya dan disahihkan oleh Syekh Albani, ada 7 hal yang akan sampai pada seseorang setelah dia menikah. Nomor satunya adalah waladun salih, keturunan yang baik gitu. Nah, ini dengan cara interaksi
tentunya biologis. Dan kita kalau ingin membahas tema ini teman-teman sekalian, pernikahan akan membutuhkan berhari-hari bahkan berbulan-bulan karena ini baru tentang motivasi untuk menikah. Kita ada step lagi sebenarnya untuk membahas atau tingkatan untuk membahas tentang masalah hak dan kewajiban suami istri. Kemudian bagaimana menghadapi problematika dalam rumah tangga. Kemudian bagaimana supaya mendapatkan keturunan yang baik. Kemudian bagaimana mendidik anak dalam Islam. Ya, sampai mereka menikah. Ini semua rangkaian dalam masalah rumah tangga. Namun kita insya Allah pada pertemuan ini membahas memang sesuai dengan judul kita masalah indahnya pernikahan dengan sasaran utama pada generasi muda yang masih selalu membuka pintu perzinahan. Padahal sebenarnya pernikahan itu mudah dan juga indah. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, sudah pukul 14 lewat 5 menit kurang lebih. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi